Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala rasulillah salim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kepada yang terhormat Ibu Kepala SDN Kenari 01 Ibu Putu Trihani, kepada yang terhormat Ibu Dian Nur Afiani Thayyib selaku CGP Angkatan 9, kepada yang terhormat Bapak, Ibu Guru, rekan-rekan sejawat yang mengikuti diseminasi. Alhamdulillahirrahmanirrahim, pada siang hari ini kita berkumpul untuk bersama-sama ya untuk mendukung Budian dalam pemaparan diseminasi budaya positif di SDN Kenari 01. Baik, saya akan membacakan susunan acara pada hari ini, yaitu pembukaan oleh saya sendiri, MC Ibu Ina. Kemudian ada sambutan dari Kepala Sekolah SDN Kenari 01 Ibu Putu Trihandayani. Selanjutnya ada penyampaian materi yang akan dipaparkan oleh Ibu Dian Nur Afiani. Selanjutnya ada sesi tanya jawab dan penutup. Baik, kita buka acara ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja Bapak Ibu, kita dengarkan sambutan dari Kepala SDN Kenari 01 kepada Ibu Putu Trihandayani, dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya izin. Mohon maaf ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak dan Ibu Guru yang hadir pada kesempatan hari ini, pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, ini adalah sesi ketiga. Sudah kemarin roadshow saya dari sesi pertama Bu Wiwi di aula, kemudian sesi kedua ada Buya, dan hari ini adalah sesi ketiga Bu Dian Thayyib. Alhamdulillah saya menyambut semuanya dengan sukacita karena ini adalah salah satu untuk pengembangan karir seorang guru yang memang sekarang mau tidak mau, suka atau tidak suka, kita ikuti irama perubahan itu dan melakukan perubahan itu meskipun itu hanya sedikit ya, apapun itu gitu, dan mulailah selalu dari diri sendiri yang terdekat. Dan untuk memulai kadang-kadang kita sulit, tapi kalau kita tidak memulai maka kita tidak akan melakukan perubahan itu. Jadi harus mempunyai keberanian yang kuat untuk melakukan perubahan. Dan saya percaya CGP ataupun guru penggerak itu merupakan agen-agen perubahan untuk memperbaiki pembelajaran untuk yang lebih baik. Dan saya berpesan dengan Bapak dan Ibu guru semua, apa yang nanti mungkin dipaparkan akan sangat berharga buat kita sebagai guru. Bagaimana kita concern terhadap siswa kita, dan kita mungkin harus mindset kita harus sama, menyamakan persepsi kita bahwa yang terpenting adalah pendidikan karakter, gitu ya. Jadi saya pesan sekali, nanti kalau ilmunya sudah didapat dan diaplikasikan di dalam pembelajaran. Itu saja mungkin yang saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ibu Putu Trihandayani atasnya. Baik, langsung saja Ibu ya, kita dengarkan bersama-sama dan kita simak penyampaian materi diseminasi budaya positif di SDN Kenari 01 oleh Ibu Dian Afiani. Ke Ibu Dian, dipersilakan. Ya, terima kasih Bu Ina. Izin ya Bu Putut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bapak Ibu Guru untuk memberikan dukungan pada saya, calon CGP Angkatan 9. Di sini saya sosialisasi budaya positif. Sebelum itu, saya
meminta semua Bapak dan Ibu guru menundukkan kepala sambil memejam mata, sambil mengingatkan kita sebagai guru harus bagaimana. Sebagai guru kita memejamkan mata, guru itu adalah digugu dan ditiru. Guru itu bukan untuk memarahi murid, guru itu bukan untuk caci maki apabila kita punya kesalahan. Apabila kita mempunyai kesalahan, jangan dilampiaskan kepada murid. Jangan dijadikan murid sebagai tempat kita buat marah. Jangan jadikan murid sebagai tempat lampiaskan kemarahan, lampiaskan ketidaksukaan kita kepada murid, apalagi orang tuanya yang kita kenal. Jadikan murid itu sebagai teman, sebagai sahabat, tempat kita bercanda, menghargai apa yang murid inginkan. Guru itu tempat kita curhat untuk kita diguguh dan titip. Terima kasih sudah. Oke, yang saya bilang adalah sosialisasi budaya positif. Sini saya akan agenda yang akan saya pembukaan sudah, pemaparan budaya positif dan tanya jawab. Sekarang, apakah setiap murid yang melakukan kesalahan harus diberikan hukuman keras? Tidak. Sekolah seperti apa yang Bapak Ibu harapkan untuk siswa? Sekolah yang nyaman. Sekolah nyaman, menekan, keramahan, kreatif. Ya, di sini kok bisa langsung ya Pak? Oh gitu. Di sini saya akan pemaparannya disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, restitusi, keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Apakah makna disiplin? Berasal dari bahasa Latin disciplina yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang gali potensinya menuju sebuah tujuan, apa yang dia hargai. Namun, dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai, atau pencapaian suatu tujuan mulia. Budaya positif berdasarkan penerapan tahapan bagja tersebut akan muncul pembiasaan-pembiasaan positif di sekolah yang kita kenal dengan budaya positif. Budaya positif ini akan menimbulkan rasa aman dan nyaman pada murid dalam proses pembelajaran. Budaya positif juga dapat mendorong murid untuk mampu berpikir, bertindak dan mencipta sebagai proses memerdekakan dirinya sehingga murid lebih mandiri dan bertanggung jawab. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif,
memahami motivasi, perilaku manusia, berkaitan dengan hukuman dan penghargaan, posisi kontrol seseorang guru, pembuatan keyakinan sekolah atau kelas, dan penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Setiap perilaku atau pembuatan memiliki suatu tujuan. Dr. William Glasser pada teori kontrol 1984 dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernara kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Merdeka menurut Ki Hajar Dewantara artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Bentuk program kebajikan atau apresiasi. Dalam memberikan apresiasi pengakuan perlu diingat beberapa hal. 1. Beri pengakuan secara khusus, beri pengakuan secara pribadi, beri pengakuan kepada semua murid, beri pengakuan secara konsisten dan fokus pada proses. Contoh pengakuan atau apresiasi kebajikan. Contohnya pada saat pembuka, kemarin saya perhatikan. Nilai kebajikannya, rasa empatimu besar sekali. Situasinya pada saat menolong murid baru di kelas kita. Saya menghargai kepedulianmu pada saat kamu membantu teman-temanmu di tugas kelompok. Terima kasih untuk rasa tanggung jawabmu pada saat kamu memungut kertas-kertas yang berserakan di lantai. Nah, di sini ada tugas perbedaan hukuman dan konsekuensi. Di sini konsekuensi. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Oke. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak menggunakan sepatu hitam. Hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman. Oke, ada yang hukuman, ada yang konsekuensi. Kita lihat ya, Bu. Oke, tadi jawabannya mencatat 100 kali hukuman, betul. Lari mengelilingi lapangan basket itu termasuk hukuman, betul. Kemudian murid tahu untuk push up itu hukuman.
gantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Itu konsekuensi kan kita coret, berarti tanggung jawabnya yang mencoret. Kemudian membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Itu pun termasuk konsekuensi karena tanggung jawab dia karena telah menumpahkan air. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Itu termasuk konsekuensi, bukan hukuman. Karena sudah ada tanggung jawab dan kesepakatan dari guru PJOK dengan muridnya. Seperti itu. Nah, perbedaan hukuman dan konsekuensinya. Kalau hukuman, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, kemudian membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu lama. Anak membenci kedisiplinan, paksaan, mendorong anak untuk menyakiti diri sendiri, konsep diri yang buruk, anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Itu hukumannya. Sedangkan konsekuensinya, sesuatu harus terjadi, membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Anak menghargai disiplin, stimulus atau tanggapan, mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri, konsep diri yang baik, anak belajar untuk mematuhi peraturan, kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara atau time out. Artinya anak akan merasa ada rasa sakit itu kalau sudah diberi hukuman. Jadi kadang aku takut sama guru ini karena dia suka kasih aku hukuman. Jadi jangan setiap sesuatu guru jangan selalu memberi hukuman. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadikan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Sini ada 9 ciri restitusi. Pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. 2, memperbaiki hubungan. 3, tawaran bukan paksaan. 4, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. 5, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasar di tindakan. 6, restitusi diri adalah cara yang paling baik. 7, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. 8, restitusi fokus pada solusi. 9, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Dari restitusi itu adanya keyakinan kelas. Keyakinan kelas merupakan sebuah ketetapan atau aturan kelas yang telah disepakati dan telah dijelaskan bersama apa dampak yang akan diterima. Jika di kesepakatan tersebut dilanggar, pembentukan dari peraturan-peraturan yang telah ditetapkan merupakan proses untuk menciptakan disiplin positif dari siswa, sehingga siswa dengan kesadaran penuh akan merasakan ketentuan tersebut dengan penuh tanggung jawab. Artinya di dalam kelas pun kita punya kesepakatan atau keyakinan kelas, yaitu peraturan-peraturan yang sudah kita tetapkan bersama dengan murid-murid. Misalnya
Kesepakatannya pada saat pulang sekolah melaksanakan piket, sedangkan ada jadwal piket. Bagaimana kalau ada salah satu anak yang tidak mengikuti piket? Itu pun ada keyakinan kelas dari kesepakatan dari kelas tersebut. Kemudian, yang mana yang merupakan keyakinan kelas? Kami guru dan murid yang saling menyayangi. Itu kesepakatan kelasnya. Kami murid yang semangat belajar, kami murid yang peduli dengan teman-teman. Datang tepat waktu mengucapkan salam. Itu keyakinan kelas atau kesepakatan kelas? Gak jelas ya Bu, mohon maaf ya Bu. Datang tepat waktu mengucapkan salam, kesepakatan. Kemudian menjaga kebersihan sekolah, kesepakatan juga. Kemudian berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, kesepakatan. Aktif dalam pembelajaran, kesepakatan juga. Tertib keyakinan. Di dalam kegiatan pendalaman keyakinan kelas ada tabel T dan Y. Nah, kalau tabel T dan Y di sini ada hormat, yaitu terlihat, terdengar, dan berperilaku. Nah, di sini ada peraturan dan keyakinan kelas. Kalau peraturannya selalu kembalikan buku ke tempatnya. Itu menurut keyakinannya itu tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain. Menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Menghormati orang lain. Dilarang melakukan kekerasan. Keyakinan kelasnya itu kesamaan menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba. Keyakinannya itu kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran. Menghormati orang lain. Gunakan masker, kesehatan. Jangan berlari di kelas atau koridor, keselamatan. Oke, kita belajar tentang segitiga restitusi. Segitiga restitusi menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan. Di sini saya punya video. Videonya itu sudah saya ini saya video kasus saya dengan murid saya. Ini menstabilkan identitas, menyebutkan identitas anak. Nah, ini menstabilkan identitas. Dia sedang belajar, Fadila itu sedang belajar, diganggu oleh Bintang, sehingga si Fadila karena diganggu oleh Bintang, Fadila secara refleks dia berkata kotor. Nah, validasi tindakan yang salah itu keyakinan kelas kita.
itu sedikit video kasus saya. Nah, di sini segitiga restitusi itu menstabilkan identitas, di mana menstabilkan identitas itu untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah jadi positif terhadap diri. Ini ada guru berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna. Jadi kan kadang kita, kamu yang salah, bukan ini, udah aku aja salah. Kan seperti itu secara refleks. Sebenarnya tidak seperti itu. Jadi kita harus menstabilkan identitas kita. Jadi tidak ada manusia yang sempurna, bapak atau ibu juga buat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan masalah ini. Atau bapak ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak atau ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Jadi menstabilkan identitas seperti itu. Kemudian yang kedua itu adalah validasi kebutuhan. Membantu murid mengenali basic need atau kebutuhan dasar yang ingin dipenuhi ketika melakukan kesalahan itu. Pada dasarnya, setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi kebutuhan dasar. Apakah itu penguasaan, kebebasan, kasih sayang, dan rasa diterima, kesenangan, atau bertahan hidup. Guru berkata, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Tahu, kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Tahu apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Apakah kamu bisa melakukan yang lebih baik besok lagi? Nah, di sini ada menanyakan keyakinan. Anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Guru berkata, apa nilai yang kita percaya di kelas atau sekolah kita? Nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati? Kelas yang ideal itu seperti apa sih? Kamu ingin jadi anak seperti apa? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang yang seperti apa? Nah, di refleksi ini saya sudah menjelaskan segitiga restitusi. Apakah yang bapak atau ibu pelajari dari kegiatan ini? Sebelum refleksi, ada yang mau bertanya? Iya. Sedikitnya beri penjelasan apa sih perbedaan antara peraturan dan keyakinan. Saya masih ada antara peraturan dan keyakinan dan mana yang kita pilih untuk kedepannya, apakah kita menerapkan tetap itu peraturan atau keyakinan. Apa bedanya peraturan dan keyakinan? Nih Bu, keyakinan itu kan dibuat dari peraturan dulu Bu. Jadi peraturan itu apa yang disepakati bersama-sama, lalu kemudian diyakini tanggung jawabnya yang sudah dari peraturan itu sendiri. Jadi misalnya peraturan kita kan datang tepat waktu, sebelum masuk ke ruangan mengucapkan salam, itu kan peraturan. Nah, keyakinannya itu apabila kita sudah melakukan terus seperti itu, tapi dia ada beberapa anak yang tidak melakukan, kan dia akan mendapatkan sanksi.
sanksinya itu kan tergantung dari kesepakatan dari kelas itu sendiri, keyakinan itu sendiri dari kelas itu. Tuh, karena di sini kan keyakinan kelas merupakan sebuah ketetapan atau aturan kelas yang telah disepakati. Tuh. Apakah boleh dengan menggunakan kata tidak atau jangan? Kalau keyakinan mungkin kita bisa mengubah, menghilangkan kata tidak atau jangan. Jadi kalau peraturan kan mungkin dulu Jangan datang terlambat. gitu kan, Iya. buang sampah di sini. Itu kan kalau keyakinan itu kita ada peraturan baru mungkin yang di situ tidak menggunakan kata tidak atau jangan. Iya, jadi kalau peraturan kan bilang jangan datang terlambat. Nah, kalau di situ ditulisnya kan tulisannya datanglah tepat waktu, atau dibilang jangan buang sampah sembarangan, buanglah sampah. Iya, itu. Tapi itu. Iya. Ada lagi. Ya, terima kasih Bu Dian atas kesempatannya. Di sini tadi dikatakan bahwa seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Pertanyaan saya, bagaimana caranya untuk meningkatkannya dan mewujudkan budaya positif di sekolah itu? Terima kasih. Menciptakan budaya positif. Bagaimana caranya ya Bu ya? Bagaimana cara menciptakan budaya positif? Ya, kita kembali lagi ke pemikiran Ki Hajar Dewantara, di mana anak itu diistimewakan. Anak itu biarkan dia sesuai dengan kodrat alam, kodrat dia bermain. Biarkan anak itu tapi tidak lari dari peraturan ataupun keyakinan kelas kita. Bagaimana caranya? Misalnya anak itu kan misalnya, Bu, toilet Bu, gitu. Kan, tapi kan saat tidaknya kita sudah membuatkan peraturan kalau kesepakatan kelas itu kalau lagi belajar tidak boleh ada yang izin ke toilet, ya kan? Nah akhirnya, Bu, saya izin Bu mau ke toilet. Oh, udah kebelet Bu, gitu kan, biasanya udah kebelet Bu, beneran Bu. Saya kasus sih soalnya tadi anak saya lagi belajar sama saya, Bu mau toilet Bu, mau ke toilet. Enggak, toilet ngumpul Bu. Iya, kesepakatannya saya mementingkan kesepakatannya tidak boleh kalau lagi saya ngejelasin nggak boleh keluar gitu kan, nggak boleh izin. Tapi karena saya bilang nggak boleh, ibu dia lagi ngejelasin, Bu beneran Bu, akhirnya bukan basah kan Bu gitu. Akhirnya aku langsung oh iya, jadi tidak boleh seperti itu. Jadi memang kadang disiplin positif itu bisa sesuai dengan sikon ya, situasi dan kondisinya kita juga dengan anak juga seperti itu. Ya banyak sih yang kita harus ingin ke anak murid juga. Kadang juga kan kita lagi ya sama dengan diri kita juga. Kalau lagi bete, lagi apa kan anak yang jadi sasaran. Sakit ke situ. Ataupun dengan hentakan meja atau apa gitu kan, refleks. Tapi di balik itu lagi kita, oh iya saya salah ya gitu loh. Ya semuanya. Kalau tanggung bulan mungkin itu lain lagi Pak Bu. Manusiawi. Iya, apalagi manusiawi juga, semuanya di dalam hal itu juga. Seperti itu Bu. Ya. Iya. Ya. Bagaimana perasaan Bapak dan Ibu mengikuti acara ini? Iya. Sama-sama ya, sama-sama juga belajar. Mohon bimbingannya untuk senior saya Pak Rahmat, dan mudah-mudahan Bapak dan Ibu bisa mengikuti CG selanjutnya.